Menjuah-juah manbanta kerina perpulungan khususnya Moria GBKP Runggun Kebaran Lama si kelengi kami ibas Tuhan. Meriah kurta ngoka sepak sana kitar PA ibas minggu enda janah ope denga ras-ras kita ngorati kata di bata rahnas PA Moria si pebulat lebih ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga sehken kami bujurman bandu Tuhan ijai bas paksa enda moga seh waktuna kami ngelakukan PA arah channel YouTube GBKP Kebaran Lama kesah nusibadia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami singajari rasi pepankan katandu kubas pusuh kami dengan pengasuh kami ngelakukan firman lubas geluh kami si tetep wari. Kam singajari sinampati singurapi kemahandu gelah ngasuk kemahandu nuriken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surah-surandu. Ngerana dage kamu Tuhan arah nas PA kami bas paksa enda ngusikap kami dengkahkan firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujurman bandu. Haleluya. Amin. Muria si kelengi Tuhan nas peanta bas mingguenda bagi enggo ia turken gerejanta ibuat ibas padan sindekah kitab Sada Samuel pasal telu ayat 10 siwah seh 20. 1 Samuel pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikian pembacaan nas PA Moria pada minggu ini, di mana sebagai tema ialah ngeluh ibas kini teken, hidup di dalam iman atau hidup berdasarkan iman. Tujun gelah Moria si pertama meteh maka Samuel i pebelin-belin i rumah Tuhan. Si peduakan numpak-numpak kegiatan anak KKR. Muria yang kami kasihi, bagaimana cerita lahirnya Samuel di tengah-tengah keluarga Elkana dan Hana, pasti kita semua sudah mengetahuinya. Samuel adalah anak Nasar. Samuel adalah anak yang diminta oleh Hana kepada Tuhan karena kepedihan hatinya yang mendalam, di mana madunya Penina sering menyakiti hatinya, khususnya ketika mereka melakukan penyembahan ke Silo. Karena itulah di hadapan Tuhan di Silo, Hana meminta dengan hati yang sangat pedih supaya Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Karena begitu pedihnya, kata-kata tidak keluar lagi dari mulutnya, melainkan bibir mulutnya hanya komat kami. Begitulah dia dengan kepedihan yang mendalam datang kepada Tuhan, dan di dalam doanya dia berjanji apabila Tuhan memberikan, mengabulkan permohonannya mendapatkan seorang anak laki-laki, maka dia akan menyerahkan anak itu seumur hidupnya melayani di rumah Tuhan di Silo. Tuhan mendengar doa Hana. Ia memberikan seorang anak laki-laki kepadanya, dan Hana memberi nama anak itu Samuel, yang artinya bahwa aku telah memintanya kepada Tuhan. Setelah selesai Samuel disapih, maka Hana dan Elkana suaminya ketika pergi ke Silo,
Dia membawa persembahan kepada Tuhan dan sekaligus menyerahkan anaknya Samuel kepada Imam Eli untuk dididik di rumah Tuhan. Samuel hidup di bawah bimbingan Imam Eli. Sekalipun Elkana dan Hana tinggal di Rama, tetapi setiap tahunnya mereka datang ke Silo, dan apabila mereka datang, mereka membuatkan jubah kecil bagi Samuel. Ini artinya bahwa sebagai orang tua, Elkana dan Hana tidak melupakan tanggung jawabnya. Mereka memperhatikan Samuel dalam pertumbuhannya. Mereka menyediakan kebutuhan Samuel sekalipun Samuel tinggal di bawah bimbingan Imam Eli. Mereka menunjukkan kasih sayangnya kepada Samuel. Mereka menunjukkan perhatian dan tanggung jawabnya kepada Samuel sebagai orang tua. Oleh karenanya Samuel bertumbuh menjadi anak muda yang baik, menjadi anak muda yang selalu memperhatikan firman Tuhan. Sekalipun sebenarnya dia ada di tengah-tengah keluarga Eli, anak-anak Eli yang jahat, tapi Samuel hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sampai suatu waktu kita tahu Samuel mendapat panggilan daripada Tuhan. Samuel disapa oleh Tuhan ketika dia tidur di rumah Tuhan itu. Dan firman Tuhan yang diterima oleh Samuel ialah tentang hukuman Tuhan kepada keluarga Eli. Sehingga ketika Samuel bangun, Eli bangun, maka Imam Eli meminta supaya Samuel tidak menyembunyikan sesuatu pun dari apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Dan Samuel memberitakan seluruhnya apa yang dia dengar dari Tuhan tentang hukuman Tuhan kepada keluarga Imam Eli dan anak-anaknya. Demikianlah dalam nas PA kita dikatakan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tuhan memperhatikan hidup Samuel dan tidak ada satupun firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ini tentu luar biasa. Di sana dikatakan tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Kata dibiarkannya di sini ialah huruf besar. Artinya tidak ada firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Samuel kepada umat Israel yang gugur. Artinya tidak ditepati oleh Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Samuel, dan ketika Samuel memberitakan firman itu kepada seluruh umat Israel, Tuhan menggenapinya semua. Tidak ada satupun yang dibiarkan Tuhan tidak terjadi atas apa yang disampaikan oleh Samuel firman Tuhan. Dan apa yang kita lihat, maka taulah seluruh orang Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi. Ini menentukan bagaimana Samuel dia dikenal sebagai nabi Tuhan. Karena bagaimana membedakan nabi yang benar itu dan nabi yang palsu itu ialah dari firman yang mereka sampaikan. Ketika firman yang disampaikan digenapi, itu adalah tanda bahwa firman itu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada Samuel. Sehingga seluruh umat Israel dari Dan sampai Berseba tahu bahwa jabatan nabi itu telah diberikan oleh Tuhan kepada Samuel. Muria yang kami kasihi, tema kita ngeluh ibas kini teken, hidup di dalam iman, hidup berdasarkan iman. Bagaimana seorang Samuel dapat bertumbuh dari kecil sampai menjadi pemuda dan dia hidup di dalam iman, hidup takut akan Tuhan. Tentu pertama ialah bagaimana orang tua mendidik dan memperhatikan Samuel. Seperti yang kami sampaikan di depan, Hana dan Elkana, sekalipun Samuel tinggal di rumah Tuhan di Silo, sebagai orang tua, dia selalu memperhatikan kebutuhan Samuel. Dia bertanggung jawab mencukupkan kebutuhan Samuel sebagai orang tua. Di samping itu, kita juga tahu bagaimana Samuel bisa bertumbuh dari kecil menjadi pemuda yang hidup di dalam iman, karena dia juga dididik oleh Imam Eli. Dia dididik di rumah Tuhan untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya. Faktor yang lain
bagaimana supaya Samuel bertumbuh dan hidup di dalam iman ialah faktor dirinya sendiri. Samuel dengar-dengaran akan firman Tuhan. Samuel memperhatikan firman Tuhan. Samuel takut akan Tuhan. Sehingga dia hidup berdasarkan imannya. Dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Muria yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar bahwa lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Benar, tapi tidak selamanya lingkungan bisa mempengaruhi anak-anak kita. Salah satu contoh konkret ialah Samuel. Kita tahu bahwa Samuel hidup di tengah-tengah keluarga Eli, di mana anak-anaknya Hofni dan Pinehas bukan takut akan Tuhan, melainkan anak-anak yang jahat, anak-anak yang menganggap remeh tentang persembahan-persembahan Tuhan. Tapi kita melihat Samuel tidak terpengaruh dengan sikap dan tingkah langkah anak-anak Imam Eli. Samuel tetap hidup takut akan Tuhan. Ini artinya bahwa Samuel tidak terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik. Jadi tidak selamanya lingkungan itu dapat mempengaruhi anak-anak kita, melainkan ketika anak-anak kita kuat menerima didikan yang benar dari orang tua, takut akan Tuhan, maka lingkungan tidak mempengaruhi dia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, dalam kaitan dengan HUT KKR yang ke-130 tahun. Mengapa KKR hari ulang tahunnya 130 tahun? Dia dianggap sama dengan lahirnya GBKP. Karena ketika GBKP lahir, sekolah minggu juga lahir. Sehingga hari lahirnya KKR sama dengan hari lahirnya GBKP. KKR sudah 130 tahun. Nah, dalam kesempatan ini, melalui renungan kita tentang tokoh Samuel yang bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh dan hidup berdasarkan imannya, tentu seperti yang kita ketahui tidak terjadi dengan sendirinya seperti itu. Pasti setiap kita orang tua menginginkan anak-anak kita bertumbuh dan menjadi pemuda yang takut akan Tuhan. Tapi keinginan saja tidak cukup, harapan saja tidak cukup, melainkan harus ada peran dan tanggung jawab orang tua bagaimana menjadikan anak-anak kita itu bertumbuh, berkembang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Seperti orang tua Samuel, Elkana dan Hana, demikian juga kita. Bahwa kita bertanggung jawab memperhatikan kebutuhan anak-anak kita. Sandang, pangan dan papan, pendidikan, kemudian bimbingan-bimbingan, perhatian, kasih sayang, itu sangat diperlukan oleh anak-anak kita supaya mereka merasa berharga, mereka boleh bertumbuh berkembang dan menjadi takut akan Tuhan. Dan tidak kalah pentingnya ialah bukan hanya pengajaran secara verbal, bukan hanya kata-kata supaya mereka hidup takut akan Tuhan, melainkan sebagai orang tua, sebagai muria, sebagai nande, sebagai ibu juga harus menunjukkan teladan hidup takut akan Tuhan. Sehingga ketika anak-anak kita melihat orang tuanya, melihat muria hidup takut akan Tuhan, anak-anak itu pun pada akhirnya akan hidup takut oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dalam kaitan dengan HUT KKR, tentu tidak selamanya anak-anak kita selalu berada di bawah bimbingan kita. Tiap hari Minggu anak-anak kita dibimbing oleh guru KKR di gereja, supaya pengajaran, pelayanan yang dilakukan oleh guru KKR semakin baik kepada anak-anak kita. Maka sebagai orang tua, kita juga bertanggung jawab mencukupkan, menyediakan sarana dan prasarana supaya pelayanan guru KKR menjadi lebih baik. Mereka memberitakan firman Tuhan menjadi lebih baik, sehingga melalui pelayanan dan pemberitaan firman yang dilakukan oleh guru KKR, anak-anak kita boleh mendengar firman Tuhan yang bernas, sehingga mereka bertumbuh berkembang dan hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam imannya. Dan dalam kesempatan ini kita juga perlu menyampaikan rasa terima kasih kepada guru KKR yang selalu mengajari anak-anak kita tentang firman Tuhan. Oleh karenanya sebagai apresiasi kita juga perlu memperhatikan guru KKR. Mungkin ucapan terima kasih, mungkin bagaimana kita mendukung mereka menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelayanan KKR. Tentu Majelis Rumbun dan kita semua pasti setuju, kita semua mendukung bagaimana supaya semua guru KKR
bisa melayani KKR dengan baik. Karena salah satu yang juga berpengaruh supaya anak-anak kita bertumbuh berkembang, takut akan Tuhan, hidup di dalam iman, ialah pelayanan yang baik yang dilakukan oleh guru KKR di tengah-tengah gereja kita. Akhir kata, mari sebagai muria, mari sebagai orang tua, perhatikan anak-anak kita, didik mereka menjadi takut akan Tuhan, bukan hanya nasihat pelajaran firman Tuhan, tapi teladan yang baik supaya mereka boleh mencontoh kita dan mereka bisa hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam imannya. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami menyampaikan selamat HUT KKR ke-130 tahun. Terima kasih kepada guru KKR, terima kasih kepada Muria yang juga tentunya senantiasa mendukung pelayanan guru KKR di dalam melayani KKR. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Tuhan si masuk kita, Tuhan si masuk anak-anak kita, kerina anak-anak kita ipasu-pasuna jadi anak-anak sir kemalangan man Tuhan. Amin. Si pebulat ukurta ras kitar toto. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa sebagai orang tua kami bertanggung jawab memperhatikan kebutuhan dasar anak-anak kami. Perhatian, kasih sayang, teladan yang baik supaya anak-anak kami boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati KKR dalam hari ulang tahunnya yang ke-130 tahun, karena kami percaya mereka adalah generasi penerus gereja ini. Berkati juga guru KKR yang melayani dan mengajar anak-anak kami. Biarlah Tuhan senantiasa perlengkapi mereka sehingga mereka boleh melayani KKR, mengajar KKR dengan baik dan benar, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Berkati semua orang tua, muria-muria, khususnya dalam bekerja berjuang untuk mencukupkan segala kebutuhan anak-anak kami di dalam pertumbuhan perkembangannya, demikian juga tentunya di dalam pendidikannya. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak kami dalam pendidikan persekolahannya, agar melalui pendidikan persekolahan anak-anak kami terpuji dan termulialah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, ampunkan kami atas salah dan dosa kami, dengarkan doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagendam pe antabas kesempatan enda, Tuhan si masu-masu, menjua-jua, salam sehat.